Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah memenuhi undangan saya. Kebetulan kemarin saya ada kunjungan dari guru praktik untuk melakukan identifikasi modal aset, di mana nanti akan saya jelaskan. Kita nanti ada 7 aset, jadi bahasanya nanti mungkin bukan aset fisik saja yang kita tahu, ternyata ada beberapa aset yang harus kita identifikasi dan saya tidak bisa sendiri. Nanti kita berdiskusi bermusyawarah mana-mana saja yang termasuk aset-aset yang sudah ada di SDN Negeri Jombang 2 ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat slide. Nah, di sini judulnya itu identifikasi modal aset di SDN Negeri Jombang 2. Nah, di sini ada tujuan kegiatannya, yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, kenapa? Jadi saya tidak bisa sendiri, kita sama-sama untuk mengidentifikasi modal-modal aset, kekuatan, sumber daya yang kita miliki. Nah, nanti saya juga sudah mengidentifikasi secara sendiri, cuma nanti kita sama-sama untuk saling menambah atau mengurangi ya. Baik, ada beberapa aset atau modal yang ada di sekolah. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu biar nanti Bapak Ibu paham apa itu aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, jadi ternyata selain aset laptop, barang, kita juga memiliki modal manusia. Di sini modal manusia itu adalah sumber daya yang kita miliki, yang menjadi sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Nah, di sini berarti karena kita dunia pendidikan, maka masuknya ke pendidikan. Nah, di sini pemetaannya juga itu aset individu, di mana individu itu memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki. Ya, nanti kita di sini akan kita bahas lagi. Jadi modal-modal manusia-manusia yang berada di lingkungan sekolah kita. Nah, inilah yang disebutnya modal manusia. Oke, yang selanjutnya adalah modal sosial. Nah, di sini adalah modal sosial ini dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, jadi di sini juga bisa dimaknai sebagai investasi yang berdampak kepada manusia, kelompok, organisasi dalam pemeriksaan hidup berdampingan. Contohnya adalah kepemimpinan, kerjasama, percaya, dan saling memiliki. Itu adalah modal untuk sosial. Modal yang selanjutnya adalah modal politik. Nah, jadi kita juga ada modal politik, di mana modal politik ini tidak dimaknai sebuah aktivitas demokratis saja, tetapi dalam kemampuan kelompok untuk mempengaruhi sumber daya dalam sekolah kita. Jadi mungkin bahasanya itu adalah sebuah kelompok yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, gitu ya. Di sini juga sebagai kendaraan juga menuju tujuan, lalu sebagai salah satu aset sekolah yang digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini agama sudah jelas ya, kita sudah memiliki bermacam agama, jadi tidak hanya satu saja Muslim, tapi berbagai model agama. Nanti kita akan masukkan ke modal itu. Yang selanjutnya adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah tradisi yang kita kembangkan di sekolah ini apa nih. Nanti makanya kenapa saya nggak bisa sendiri, harus berkolaborasi, nanti takutnya ada yang kelewat. Jadi Bapak Ibu Guru nanti sama-sama saling kita berdiskusi tentang modal yang kita miliki, agama dan budaya. Nah ini modal fisik, modal yang paling gampang kita lihat karena terlihat jelas, jadi teringat. Nah, di sini modal fisik ini ada 2, yaitu bangunan dan infrastruktur. Ya, dimana bangunan ini yaitu termasuk ini, ruangan kelas ini, ruangan guru ini adalah modal fisik kita. Dimana ruangan guru ini berfungsi untuk ya seperti ini. Kalau kita tidak punya ruangan guru, gimana nanti kita kan rapat atau
istirahat gitu. Kalau hanya kelas saja gitu. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Nah, di sini bisa berupa potensi nilai ekonomi yang tinggi. Lalu tanah untuk berkebun. Nah, kemudian kita mungkin tidak punya tanah berkebun tapi ada di belakang. Nah, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan bagaimana kelanjutannya gitu. Nah, yang terakhir adalah modal finansial. Nah, ini berupa keuangan. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol. Untuk modal finansial ini yang baru identifikasi itu adalah dua. Yang pertama adalah BOSP, yang kedua adalah dana infak. Mungkin nanti diskusi yang selanjutnya dengan Bapak Ibu guru yang sudah hadir, mungkin bisa lebih dari dua untuk modal aset yang kita miliki di SD Negeri Jomblo 2. Baik, itu adalah pemaparan 7 modal aset yang kita identifikasi dalam diskusi ini. Nanti mohon masukannya Bapak Ibu, umpan baliknya juga ya. Nah, ini adalah hasil identifikasi saya secara mandiri. Nah, mohon nanti dibantu atau ada masukan tambahan. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia di sini termasuk kepala sekolah, guru ASN dan berserdik. Lalu murid yang beraliran suku dan agama, lalu guru agama dan operator. Ada 4. Dimana kenapa saya bilang modal manusia itu guru ASN dan berserdik? Kenapa? Karena mereka itu memiliki modal yang cukup untuk melakukan pengembangan kepada murid. Ibaratnya sudah ada modalnya, gitu ya. Terus kenapa modal manusia ada juga murid yang berkenakan suku dan agama? Kebetulan memang di sini ada begitu, dan berdampaknya itu adalah kepada ketoleransinya kita lebih tinggi daripada sekolah yang lain. Yang selanjutnya guru agama juga. Nah, kebetulan kita punya guru agama, 3 guru agama, maka menjadi modal untuk nanti mengisi agama ke agama yang lain. Di mana ada sekolah yang lain juga ada anak yang beragama Kristen tapi gak ada guru agamanya. Itu menjadi kekurangan sekolah mereka. Yang selanjutnya adalah operator. Baik operator bus maupun operator dapodik di sini penting sekali, berkontribusi sekali untuk peningkatan kualitas murid. Dari modal manusia keempat ini, apakah ada dari Bapak Ibu tambahan atau umpan balik untuk modal manusia? Ini hanya menambahkan saja sedikit, jadi tidak memilah-milah. Maksudnya kita di sini yang pasti dewan guru ya, seluruh dewan guru termasuk kepala sekolah, warga sekolah lah istilahnya. Iya, maksudnya jadi di situ guru pun tidak hanya sebatas guru ASN yang berserdik, mungkin ya di situ termasuk guru P3K, guru non P3K, berarti itu juga termasuk modal manusia menurut saya seperti itu. Kemudian di lingkungan sekitar itu juga bisa dimasukkan tidak tuh sebagai modal manusia, misalnya di lingkungan sekitar para pedagang seperti itu. Itu maksudnya tambahannya saja sedikit. Oke, jadi di sini modal yang kita fokuskan itu adalah modal-modal yang berkontribusi langsung kepada pendidikan siswa. Jadi kalau memang pedagang itu berkontribusi ke pendidikan siswa, bisa kita masukkan. Jadi gini Bu, jadi modal yang kita bahas kali ini adalah benar-benar modal-modal yang berkontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan siswa. Jadi banyak sekali. Nah, maka apa? Saya hanya sedikit biar nanti Bapak Ibu guru ngasih masukan lagi ke saya. Nah, sekarang membahas yaitu tentang guru honorer juga kita masukkan. Tadi udah ada usulan tenaga kependidikan seperti penjaga gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pedagang? Apakah berkontribusi selama ini ke kualitas pendidikan kita apa tidak? Jadi ini yang dibahas nih gitu. Mangga. Sebetulnya secara tidak langsung itu berpengaruh di lingkungan kita. Misalnya ya, ketika kita terkait dengan kebersihan terutama ya, ketika kita dikatakan
Apalagi kalau sekarang ada apa namanya P5 yang berhubungan dengan berkaitan dengan apa kewirausahaan itu. Jadi untuk pedagang ini karena memang kita lingkungan pedagangnya itu betul-betul berpengaruh ya, pengaruhnya apa? Terutama dari segi konsumtifnya ya anak-anak itu, dari segi tadi pembiasaan yang bisa mendukung kebiasaan anak untuk menjaga kebersihannya, pembiasaan mereka dalam segi misalnya cara kesiapan mereka dalam mempersiapkan makanan-makanan yang memang mereka banyaknya benar-benar mengkonsumsi dari para pedagang yang ada di lingkungan kita dan sangat-sangat terkait gitu loh. Memang semua sekolah itu sama seperti itu. Tapi kalau di lingkungan kita, apalagi kalau kita lihat hasil dari dampaknya para pedagang di lingkungan kita mengenai kebersihan, itu sebetulnya sangat-sangat berdampak sih menurut saya gitu. Baik, Mangga. Silakan Bu, emang di sini tempatnya Bu. Terima kasih. Sebenarnya pedagang memang berdampak, tapi menurut saya ini kan modal manusia untuk proses pembelajaran, terutama untuk meningkatkan mutu lah ya, pendidikan di sekolah kita memang berdampak, tapi tidak secara langsung dalam hal pendidikan menurut saya. Sebenarnya memang penting Bu, karena saya lihat waktu itu anak saya, anak kelas 6, ada tugas untuk wawancara kewirausahaan memang mereka, tapi untuk secara langsung di dalam pendidikan menurut saya Pak itu bukan modal untuk pendidikan, tapi itu iya bukan modal utama gitu. Terima kasih Pak. Baik, gimana untuk guru yang lain? Ada umpan balik atau ada ini? Silakan Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menambahkan, kalau menurut saya modal manusia untuk berkontribusi kepada mutu pendidikan, karena pendidikan itu berarti peserta didik ya, fokusnya ya ke peserta didik. Menurut saya ada tambahan mungkin orang tua kali Pak. Orang tua itu kan sangat berpengaruh ya. Tanpa bantuan mereka kita juga tidak bisa mendorong peserta didik sendiri gitu. Harus di rumah juga dan nanti di sekolah juga gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti wali murid berkontribusi sekali berarti ya. Oke. Jadi untuk pedagang bagaimana ini Bapak Ibu? Kalau nggak usah utama sih. Kira-kira kalau memang pedagang itu mempengaruhi, contoh misalnya di kelas 4 atau di kelas 5, ternyata pedagang itu penting buat kami nanti untuk melakukan misalnya wawancara. Nah itu kita nggak usah, dan misalnya belum lah di kelas kita, gimana? Apakah kita masukkan? Tidak perlu, karena ya, jadi pedagang ini mungkin tidak terlalu di tempat gitu ya, kita bisa nomaden, bisa pindah kemana-mana gitu. Baik, jadi ada tambahan dari yang saya katakan dari guru-guru honorer, tenaga pendidikan dan wali murid. Apakah sepakat Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah modal sosial. Nah, di sini modal sosial yang sudah saya identifikasi dari hasil kemarin saya belajar di guru penggerak, yaitu KKG, ekstrakurikuler sekolah, dan PGRI. Di sini adalah kita berkomunitas. Jadi di sini kenapa KKG? Karena kita sosial itu berkomunitas dengan guru-guru yang lain satu gugus. Satu KKG. Yang kedua ekstrakurikuler, yaitu pramuka, kita berkomunitas juga dengan kelas antar kelas, ya gitu. Lalu PGRI yaitu adalah organisasi kita dalam satu kita. Kalau OSIS kebetulan mungkin kita karena SD Bu ya. Tadinya kalau memang kita
jenjangnya SMP atau SMA, OSIS bisa masuk. Kebetulan karena kita di SD itu tidak ada OSIS, maka tidak bisa dimasukkan. Itu. Nanti ada Bu nih yang di bawah nih. Nah, politik kebijakan nanti. Maksudnya kebijakan. Apa saya bilang KKG ini tidak memperoleh kebijakannya. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul, hasil KKG itu tidak terlalu berpengaruh. Hanya berkontribusi kepada pengembangan diri kita, bersosial, ketemu dengan itu. Jadi apakah cukup atau ada tambahan lagi? Cukup kayaknya Bu ya. Nah, baik, terima kasih. Yang selanjutnya ini adalah modal politik. Nah, di politik ini menentukan kebijakan-kebijakan berpengaruh kebijakan kepada sekolah kita. Yang pertama adalah K3S. Yang selanjutnya komite sekolah, lalu Bapak Camat, kecamatan atau camat, kepala desa dengan puskesmas. Nah, di sini K3S ini jelas setiap kebijakan yang terjadi di K3S berdampak sekali kepada kita. Komite sekolah jelas sekali, komite sekolah, karena dengan bantuan komite sekolah, ya kita sudah merasakan kemarin ada siswa yang kesulitan untuk belajar, dengan segala macam bantuan dari Pak Komite memberikan kebijakan ini itu alhamdulillah anak tersebut masuk lagi sekolah. Lalu Pak Camat kebetulan ada beberapa kebijakan dari Pak Camat yang berdampak kepada sekolah kita seperti peringatan hari-hari besar gitu kan. Lalu kepala desa kalau sebenarnya ada di Musrembang Pak Ipan ya Musrembang, karena kita itu tetap di bawah naungan Desa Jonggol ketika kita mau mengajukan sarana prasarana itu lewat Musrembang Desa Jonggol dulu gitu. Walaupun nanti dapat atau tidaknya itu urusan lain gitu. Yang selanjutnya adalah puskesmas, jelas sekali karena ini sering banget berhubungan dengan imunisasi. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk modal politik apakah ada tambahan atau cukup? Kalau polsek silakan, kalau memang polsek. Oke, berarti kita bisa ya masukkan polsek ya. Berarti kita masukkan polsek untuk bisa kita gunakan untuk misalnya kalau memang tidak bisa kerjasama untuk masalah kalau misalnya seperti yang tawuran ya, anak-anak yang tawuran yang sudah tanahnya itu sudah tidak bisa kita takut kebutuhan dekat juga. Oke. Yang selanjutnya ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Baik, yang modal yang selanjutnya yaitu modal yang keempat itu adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini ada 2 yang saya temukan. Yang pertama adalah peringatan Hari Besar Agama. Yang selanjutnya adalah tempat ibadah, baik masjid maupun wihara ya sebutnya. Nah gitu. Nah selain ini ada lagi enggak guru agama, modal agama dan budaya? Apakah kita mau masukkan kegiatannya? Boleh, silakan. Misalnya apa? Pembiasaan. Yang lebih spesifik misalnya kegiatan-kegiatan apa ya? Selain duha ada tuh yang kayak budaya gitu, rebukasan. Nah, gimana tuh? Masuk nggak? Ya, kebudaya bisa itu. Ya kan kebudayaan kan. Kan ini kan di sini kan anggap kita agamanya ada. Ya. Karena budaya tapi ada unsur agamanya gitu. Jadi gimana? Bisa gak itu ya? Iya. Kan itu kan bisa sih. Nambah gitu. Oke, berarti supaya gak terlalu banyak ya, berarti pembiasaan enggak.
Terus, ya nanti mungkin bisa dijabarkan lagi ya, tapi ini globalnya berarti di dalamnya ini adalah sholat duha, bawa ngasan gitu ya. Oke, jadi untuk modal agama apakah ada tambahan atau cukup? Cukup ya, baik. Nah ya, modal fisik. Nah, di modal fisik ini ada dua. Yang pertama itu adalah bangunan, yang satunya lagi infrastruktur atau sarana ya, sarana prasarana. Nah, di dalam bangunan ini yang saya identifikasi yang pertama ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, lapangan, toilet guru dan murid. Nah, ada, walaupun mini tapi ada. Apakah ada tambahan lain? Udah ya? Hah? Alamat sekolah kita maksudnya ke lapangan. Nah, jadi disatukan saja. Nah, ada lagi ya yang saya kelewat takutnya gitu. Nah, iya gitu. Takutnya ada ruang lain itu yang kelewat. Oke, berarti sudah cukup ya. Nah, ini kita akan ngebahas yang ke infrastruktur nih, yang agak banyak nih. Saya hanya segini saja yang baru saya identifikasi. Yang pertama laptop, PC juga ada harusnya ya Pak ya. Laptop dan PC. Karena satu jenis kita gabungin aja ya. PC, proyektor dan layarnya ya. Nah. Oke, jaringan internet, oke, alat-alat olahraga dan alat-alat latih MIPA. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada tambahan. Buku-buku Mebeler bisa. Sarpras maksudnya. Mebeler. Oke, kita masukkan mebeler. Berarti maksudnya mebeler aja ya, meja, kursi, lemari ya. Bisa. Buku pelajaran gitu ya. Berarti buku ya, buku bacaan ya, atau gimana? Dan berarti buku referensi maksudnya ke buku yang lain-lainnya Bu ya. Buku referensi. Oke, selain buku, mebeler apa lagi? Oke, sudah cukup? Iya, sepaket lemari, rak gitu. Oke. Baik, berarti kita ini. Jadi disebutnya alat apa ya sebenarnya? Ini masuknya bisa kita masukkan ke alat olahraga, tapi bisa ke MIPA juga sebenarnya sih. Ibaratnya sound ini alat peraga, ya maksudnya ya. Ya praktik maksudnya ya. Jadi nanti praktik kayaknya nanti bisa buat upacara. Iya, bisa buat upacara. Jadi tidak khusus ya. Jadi bisa masuk ke dalam alat olahraga, bisa masuk praktik MIPA bisa. Iya, fleksibel gitu. Oke, berarti yang selanjutnya nih modal yang ke-6 adalah modal lingkungan atau alam. Yang saya identifikasi adalah kebetulan bangunan sekolah yang strategis, walaupun mini tapi strategis, dalam artian itu menjadi aset sekolah kita, banyak diminati. Nah, selain strategis ya memang di pusat kota. Ya, jadi ibaratnya kalau sekolah lain itu agak ke dalam, nah kita benar-benar di pusat kota menjadi daya tarik untuk banyak yang mau masuk gitu. Oke, itu saja untuk lingkungan. Mungkin karena kita memang
segini adanya, bingung juga, tanah juga tanah orang gitu yang di belakang. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah modal finansial yang terakhir. Nah, di sini yang baru saya identifikasi ada dua, yaitu dana BOSPD dan dana infak yang sudah berjalan. Apakah ada tambahan, Bapak Ibu, untuk dana finansial? Kalau dana sejenis dana bantuan ya, kalau saya nggak masuk dana bantuan orang tua itu maksudnya dana Oke, dana bantuan orang tua, sumbangan orang tua. Jangan, jadi bahasanya khas ya, khas, tapi kita ganti bahasanya. Tapi kan itu berdampak sekali ya. Seperti kan kita untuk pembelian alat-alat kelas gitu. Berarti ada satu lagi yaitu dana sumbangan ya. Oke, jadi di dalam sumbangan orang tua ini nanti bisa saya jabarkan. Ya, jabarkannya sesuai ajaran keagamaan langsung kan. Bantuan. Bisa berupa uang atau bisa berupa makanan ya, seperti itu. Oke. Gimana, ada lagi? Kayaknya kalau sekolah negeri kan ya Iya, ada. Iya, emang kalau sekolah negeri justru malah ada satu aja biasanya, yaitu BOSPD aja. nggak boleh ada. Tapi karena memang kita di sini ada dan infak ada, keperuntukannya dan sumbangan orang tua juga memang tadi sudah kita bahas ada, berarti memang bisa kita bertanggung jawabkan pada itu. Dan itu bukan dananya. yang memaksa dan mengikat. Oke, berarti sudah selesai, alhamdulillah identifikasinya. Dan memang sesuai dengan jadwalnya saya minta waktu 30 menit. Jadi kita bahas dari awal lagi. Ini adalah hasil identifikasi kita ya. Modal manusia itu kepala sekolah, guru SD dan bersedik, murid yang beragama, operator, guru honorer, tenaga pendidikan dan wali murid. Lalu yang kedua adalah modal sosial, itu adalah ada KKG, ada eskul, sama ada PGRI. Lalu yang modal politik yaitu ada K3S, komite sekolah, camat, kepala desa dan puskesmas, serta polsek tadi tambahannya ya. Lalu modal agama yaitu ada peringatan Hari Besar Agama, tempat ibadah dan pembiasaan kegiatan agama. Yang selanjutnya adalah modal fisik yaitu bangunan dan infrastruktur. Di sana di mana bangunan ada ruang kelas, guru, kepala sekolah, perpustakaan dan lapangan, infrastruktur atau sarpras, ada laptop dan PC, proyektor dan layarnya, jaringan internet, alat olahraga, alat MIPA, mebel dan buku pelajaran dan buku referensi. Yang keenam adalah modal lingkungan yaitu bangunan sekolah strategis, dan yang terakhir adalah modal finansial yaitu dana BOSPD, dana infak dan dana sumbangan orang tua. Baik. Ini Pak, untuk dana sumbangan ini sebetulnya kalau memang bahasanya ya kalau sumbangannya pengen apa gimana gitu, takutnya jadi masalah. Oke, sebenarnya ini nggak dipublish Bu ya. Jadi ibaratnya ini mah hanya ranah kita atau memang dalam arti memang tidak sudah ada apa namanya realnya gitu. Realnya kita itu memang ada dana sumbangan dan memang kita ada ibaratnya ini. Iya, event-event tertentu nanti bisa saya jabarkan. Jadi ini kan hanya garis besarnya Bu ya. Jadi dana sumbangan orang tua itu nanti dalam itu akan kita jabarkan bahwa ada dan memang disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu jam istirahatnya. Dan alhamdulillah telah selesai kita mengidentifikasi modal aset yang ada di Sekolah Dasar Negeri Jomol 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.